Selamat pagi Bu Ulfa. Ya, selamat pagi Bu Aris. Sepertinya ada yang beda dengan Bu Ulfa hari ini. Belum nampak semangat yang seperti biasanya. Iya Bu, akhir-akhir ini saya itu sedang ada problem dalam mengajar di salah satu kelas Bu. Baik Bu Ulfa, kita punya waktu sekitar 10 hingga 15 menit ke depan. Kira-kira apa yang Bu Ulfa harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya sih berharap dengan pertemuan ini bisa menemukan solusi agar proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dapat menyenangkan seluruh siswa. Kalau begitu, coba sekarang Ibu ceritakan apa yang menjadi masalah dalam proses pembelajaran di kelas tersebut. Jadi gini Bu Aris, saya kan ngajar kelas 10. Nah, saat saya mengajar di kelas, ada anak yang malah asyik ngobrol sendiri dengan teman sebelahnya. Dan pada saat saya memberikan soal evaluasi, anaknya bukan menyelesaikan soal, malah asyik main games di HP-nya. Saya jadi bingung, Bu. Oh gitu. Jadi Bu Ulfa itu sedang ada masalah dengan murid yang kurang fokus saat pembelajaran dan tidak mengerjakan soal evaluasi, malah asik main games ya Bu. Iya, begitu, Bu. Coba sekarang Ibu ceritakan apa yang menjadi harapan dari Bu Ulfa. Ya saya ingin murid-murid saya itu fokus belajar, aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mengerjakan soal evaluasi dengan senang, Bu. Baiklah Bu Ulfa, jadi tujuan yang ingin dicapai Bu Ulfa seperti itu ya. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, sekarang kondisinya berada di titik berapa ya Bu? Kalau menurut saya sih di titik 5 sampai 6 deh, Bu. Oke, baru di titik 5 sampai 6 ya Bu. Di level berapa nih nantinya yang Bu Ulfa inginkan? Saya inginnya paling tidak di level 8. Oke. Oh iya Bu Ulfa, setiap orang itu pasti mempunyai kekuatan ya Bu. Nah, apa kira-kira kekuatan yang dimiliki Bu Ulfa untuk mencapai tujuan tersebut? Berbicara tentang kekuatan, saya memiliki semangat yang kuat untuk kemajuan belajar murid. Sebagian besar murid juga memiliki semangat belajar yang tinggi. Setiap murid memiliki cara belajarnya masing-masing, Bu, sehingga butuh media yang bermacam-macam juga. Wah, bagus sekali Bu Ulfa. Bu Ulfa dan murid sudah memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk belajar dan maju. Coba tolong Bu Ulfa jelaskan maksud dari Bu Ulfa yang memiliki cara belajar yang berbeda-beda itu, Bu. Iya Bu, murid saya itu ada yang senang saat saya mengajar dengan media video, ada yang senang dengan praktek langsung di lapangan, dan ada yang senang dengan membaca buku atau artikel yang saya berikan. Nah, ketika saya mengajar media yang saya gunakan dalam satu materi, biasanya sama untuk seluruh murid, Bu. Apa karena itu ya, Bu, sehingga ada murid yang kurang fokus dan tidak memperhatikan saat pembelajaran saya? Oke. Coba sekarang Bu Ulfa lihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ulfa, kira-kira apa yang bisa Bu Ulfa lakukan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan oleh Bu Ulfa? Saya akan mencoba untuk menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi ketika mau ngajar, Bu. Terus dengan seperti itu kan nanti murid bisa memilih media yang mereka sukai dengan gaya belajar mereka. Mantap Bu Ulfa, rencana yang akan dilakukan selanjutnya untuk menyiapkan murid agar fokus saat pembelajaran itu, apa yang akan Bu Ulfa lakukan? Untuk masalah fokus murid, saya itu akan mencoba menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk belajar. Nah, di awal pembelajaran saya akan mengkondisikan murid terlebih dahulu dengan teknik stop yang kemarin saya pelajari saat pelatihan, Bu. Saya coba hadirkan musik yang membuat anak bisa tenang dulu di kelas.
Mantap Bu. Kadang ini ya, apa yang sudah kita rencanakan itu biasanya juga akan menemui hambatan atau gangguan. Nah, kira-kira akan ada hambatan atau gangguan atau tidak nih yang nanti dapat menghalangi Bu Ulfa dalam mencapai tujuannya? Hambatan pasti ada ya Bu. Saya itu harus bisa konsisten dengan apa yang sudah direncanakan dan bisa mengatur waktu dengan baik karena harus bisa menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan Bu Ulfa lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Saya harus semangat dalam menyiapkan rencana pembelajaran, media pembelajarannya yang bervariasi, melakukan analisis kebutuhan murid supaya bisa saya petakan dengan baik apa kebutuhannya sehingga pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan murid dan yang menyenangkan tentunya. Coba sekarang ceritakan dengan lebih rinci lagi strategi yang akan Bu Ulfa lakukan. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid. Terus menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi, memetakan murid berdasarkan gaya belajarnya, kemudian mengkondisikan kelas yang nyaman untuk belajar dengan menggunakan teknik stop, dan memutar musik yang bisa menarik fokus murid dalam belajar, melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, dan melakukan evaluasi pembelajaran dengan cara yang menarik dan menantang murid. Seperti itu, Bu. Wah, hebat Bu Ulfa. Kapan nih rencana tersebut akan Bu Ulfa mulai laksanakan? Saya akan coba laksanakan minggu depan kayaknya, Bu. Kebetulan minggu depan ganti materi dan saya akan mencoba rencana tersebut. Baik. Selanjutnya, menurut Bu Ulfa nih, kira-kira apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Bu Ulfa lakukan? Ukuran keberhasilan anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran saya di kelas dengan senang dan bahagia. Bisa fokus selama proses pembelajaran, dapat menerima materi dengan baik, dan hasil evaluasinya juga memuaskan tentunya. Oke Bu Ulfa, sudah bisa mengukur ukuran keberhasilan yang hendak dicapai ya. Nah, sekarang bagaimana komitmen Bu Ulfa? Saya akan berusaha menjalankan apa yang menjadi rencana saya tersebut dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Sip, mantep Bu. Oh ya, apakah kira-kira akan ada pihak lain yang Ibu butuhkan untuk membantu rencana Ibu? Tentu Bu, saya membutuhkan dukungan dan bantuan dari kepala sekolah dan rekan sejawat agar saya bisa menjalankan rencana tersebut dengan baik. Semoga apa yang Bu Ulfa rencanakan dapat berjalan dengan baik ya, lancar dan berhasil. Sekarang bagaimana perasaan Bu Ulfa setelah melakukan coaching dengan saya? Alhamdulillah saya merasa lega setelah berbagi dan berbincang dengan Bu Aris. Saya jadi tahu apa yang seharusnya saya lakukan, Bu. Oke, sekarang bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Saya akan mulai melakukan minggu depan apa yang sudah saya sampaikan ke Ibu tadi, dan nanti jika sudah dilaksanakan selama 1 bulan, saya akan coba untuk bercerita dan berbagi lagi dengan Bu Aris. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya sekalian izin pamit akan menemui anak-anak di perpustakaan. Sama-sama Bu Ulfa, silahkan. Semoga kegiatannya lancar ya Bu dan sukses selalu.